Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Martin, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMP Negeri 3 Kota Blitar. Pada hari ini, saya ditemani oleh pengajar praktek saya, Ibu Nini Amandari. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Dan juga rekan saya, Ibu Lutfi Aziza. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga. Hari ini kami akan melaksanakan proses pasca observasi di mana beberapa hari yang lalu kami telah melaksanakan observasi pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Lutfi. Bu Lutfi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait evaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilakukan Bu Lutfi. Bu Lutfi, bagaimana perasaannya setelah mengajar kemarin? Alhamdulillah, perasaan saya senang, sekaligus saya merasa lebih bersemangat karena saya melihat anak-anak semangat mengikuti layanan yang saya berikan, dan selanjutnya anak-anak juga akan menerapkan dalam pendidikan mereka sendiri. Ibu Lutfi, untuk langkah pembelajaran yang sudah jenengan lakukan itu apakah sudah sesuai dengan rencana yang jenengan buat kemarin? Karena saya mengajar bimbingan konseling, bukan langkah pembelajaran itu ya, karena saya memberikan layanan sifatnya klasikal untuk seluruh kelas. Saya sudah memberikan layanan sesuai dengan rencana pemberian layanan yang saya buat, mulai dari pembukaan, terus inti, dan juga penutup. Dan di situ saya juga sudah menerapkan layanan yang sifatnya diferensial. Oke, Bu Lutfi, untuk kendala yang dihadapi di kelas itu apa saja? Kendala yang dihadapi ketika di kelas alhamdulillah tidak ada, tapi untuk penerapan layanan yang saya berikan, karena layanan kemarin yang saya berikan layanan hidup hemat, jadi kendala itu bukan saya yang mengalami, tapi siswa yang mengalami. Jadi masih banyak siswa yang belum bisa mengatur keuangannya sendiri. Artinya ketika mereka diberi uang saku oleh orang tua, uang sakunya ya dihabiskan saat itu juga. Karena masih banyak siswa yang berpikir kalau uang saku itu akan diberikan orang tua kepada mereka setiap hari. Padahal kondisi orang tua itu masih banyak yang kerja seragam. Jadi saya memberikan layanan yang sifatnya mengajak anak-anak untuk belajar mengatur keuangan. Menarik sekali ya Bu, untuk memberikan edukasi pada anak-anak untuk bisa mengelola keuangannya. Menurut Bu Lutfi, untuk rencana ke depan agar anak-anak ini lebih bisa berminat itu apa ya Bu? Rencana kedepannya saya tadi sudah memberikan semacam perencanaan, contoh perencanaan untuk mengelola keuangan itu bagaimana. Mereka harus menuliskan berapa uang yang mereka miliki, terus orang tuanya itu memberikan uang sakunya itu setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan karena tidak sama. Terus apa kebutuhan mereka, keinginan setiap individu itu kan tidak sama. Mereka harus menulis di dalam buku, dan kemudian mereka juga harus mulai belajar memilah mana kebutuhan yang sifatnya penting dan mana yang kebutuhan yang sifatnya hanya sekedar keinginan, karena ingin dan butuh itu sangat berbeda. Dan selanjutnya ketika mereka sudah mengetahui mana yang mereka butuhkan, mana yang mereka inginkan, setidaknya mereka bisa lebih belajar untuk lebih mengelola uang saku dan akan dipraktekkan selanjutnya. Artinya mereka bisa menyisihkan uang sakunya dulu, dan kemudian mereka akan membeli jajan atau membeli barang-barang yang mereka inginkan. Luar biasa. Jadi intinya bedanya itu mengharapkan kebiasaan dulu ya. Kebiasaan dimulai dari hal-hal kecil, dari uang sakunya, mungkin dapat uang tambahan dari saudara, itu
bagaimana menanggulannya itu dimulai dari kebiasaan sehari-hari. Ini luar biasa sekali Bu Lutfi. Mungkin ada tanggapan atau mungkin ada masukan mungkin dari Bu Nini untuk supervisi kami. Terima kasih untuk Bu Nila dan Bu Lutfi. Gini ya, pada tugas ini kali ini untuk memenuhi aksi nyata ini penjenengan akan bertindak sebagai coach dan coachee. Percakapan ini sudah berjalan dengan lancar, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Tetapi mohon tahap-tahapnya coaching itu diperhatikan sehingga betul-betul penjenengan bisa menggali potensi, menggali permasalahan dari Bu Lutfi, sehingga mungkin Bu Lutfi punya permasalahan gitu, itu digali dulu, kemudian pemecahannya juga dari coachingnya, gitu ya. Pemecahannya dari coachingnya, kemudian tindak lanjutnya bagaimana itu juga dari coach. Jadi pada prinsipnya coach itu hanya memfasilitasi, mengarahkan saja. Saya kira itu Bu Nina. Terima kasih Bu Nini, terima kasih Bu Lutfi. Semoga dengan adanya supervisi ini bisa mengevaluasi pembelajaran kita pada anak lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.